Saya mau ngerespon komen dari akun TikToknya BEC ya, yang komennya kayak gini, "Kak, gimana cara menagih utang yang udah 5 tahun belum dibayar? Posisi itu di kakak kandung sendiri. Dia pinjem mas kawinku dan separohnya adalah uang." Nah, ini saya juga pernah mengalami hal seperti ini ya. Jadi waktu itu, saya minjemin uang ke kakak saya, dan di situ saya melihat, ini sudah bertahun-tahun dan dia tidak selesai-selesai gitu kan. Itu mengganggu pikiran aku ya, apalagi ini adalah orang dekat gitu kan, kakak. Nah, ketika itu saya bertanya-tanya nih, ini harus gimana ya, karena kok ketika saya ingat ke situ, saya ingat ke hutang itu, membuat saya menjadi kurang nyaman. Terus kadang-kadang kayak kerem gitu langkah kita tuh, kayak misalnya, "Duh, ingat uang itu, aduh ingat uang itu," gitu. Saya jadi rasanya tuh nggak nyaman aja gitu, mengganggu aktivitas saya. Nah, akhirnya saya panggil kakak saya dengan istrinya, terus saya bilang tapi saya izin dulu sama suami, saya ceritain dulu bahwa kondisi ini membuat saya tidak nyaman, gimana kalau misalnya kita tutup aja masalah ini gitu kan, supaya kakak juga tenang, saya juga tenang, jadi kita malah dua-duanya tenang. Insya Allah lah, namanya uang, kalau kita bisa membantu kakak kita, bahkan istilahnya uang kita jadi manfaat buat kakak kita, insya Allah sih Allah pasti akan lebih membukakan lagi rezeki buat kita. Nah, alhamdulillah waktu itu suami saya setuju gitu kan. Nah, akhirnya saya panggil kakak saya bilang bahwa, "Kak, uang yang sudah dipakai kemarin yang belum dibayarkan sampai hari ini, supaya kakak juga tenang, saya juga tenang, sudahlah kita buat aja bahwa ini adalah sebuah pemberian dari saya, sebuah bantuan buat kakak. Justru semoga setelah ini kakak usahanya lancar gitu kan, rezekinya juga lancar, dan tolong doain juga saya juga ke depannya usaha saya juga lancar, rezeki saya lebih lancar lagi." Karena saya juga jujur merasa terbebani dengan ini, dan saya percaya kok kakak juga pasti terbebani. Supaya enak dua-duanya, kita tutup aja hari ini. Kalau saya sih waktu itu pengalamannya seperti itu, dan ini tidak hanya terjadi dalam satu kakak aja, ada beberapa kakak dan ada adik. Dan kenyataannya setelah dijadikan seperti itu, kakak saya jauh lebih maju, lebih keren, usahanya lebih maju. Alhamdulillah. Adik saya juga sama, adik saya sekarang sudah menjadi kepala pimpinan ya. Terus kakak saya juga tadinya tidak punya usaha waktu itu, sekarang udah punya grosir sembako yang besar, dan kakak saya yang satunya lagi juga udah sukses, alhamdulillah gitu loh. Justru dengan kita melakukan itu, apalagi dengan saudara, malah dua-duanya lebih maju. Percaya deh sama saya, kalau perlu dicoba lah ya cara dari saya ini.